Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan meminta pertolongan serta meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diyakini oleh kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita selamat di dalam beragama kita dengan kita memahami akidah atau keyakinan-keyakinan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan masuk ke fasal yang ke-10, yaitu karomatul auliya'i, yaitu berbicara tentang masalah karomah. Karomahnya para aulia. Dan ini yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya wali-wali, yang dimana wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong mereka. Dan pembahasan karomatul aulia ini hampir tidak ditemukan di kitab-kitab akidah kecuali di kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini. Ketika beliau mencantumkan berkaitan dengan masalah iman yang sebelum ini dibahas, karena bab yang ke-8 itu adalah merupakan fasal iman. Kemudian fasal yang ke-9 membicarakan tentang masalah sahabat, yang dimana untuk kita mendapatkan predikat seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yaitu dengan yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sesuatu yang mustahil. Ternyata para sahabat, mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya digandengkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari fasal al-iman, kemudian fasal sahabah, kemudian setelahnya fasal karomatul aulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan di dalam ayatnya tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka juga tidak pernah merasa sedih. Para ulama mengatakan la khaufun alaihim fil mustaqbal wa la yahzanuna fil madhi. Mereka itu enggak pernah punya rasa takut terhadap apa yang akan datang. Kenapa? Mereka punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-walinya Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka enggak pernah takut terhadap apa yang akan menimpa besok, lusa. Diserahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki alam semesta ini. Sehingga apa? Sehingga kita gak bingung. Sehingga mereka gak bingung. Kalau kita masalahnya wali santri, bingungan, gitu kan? Bukan wali Allah. Kalau walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur. Kalau wali santri kadang mikir besok itu kayaknya itu semua ada di tangan saya. Makanya bingung SPP piye, ya kan? Habis itu ini piye, itu piye, karena kita wali santri. Gitu.
kalau kita naik derajat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ya serahkan, kita ambil sebab. Besok Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Yang akan mendatangkan rezeki tersebut. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan berikan sesuai dengan hikmahnya. Kapan Allah Subhanahu wa taala beri, waktunya seperti apa, caranya seperti apa, itu Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Yang akan memberikannya. Maka siapa wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang mereka juga tidak pernah punya rasa sedih terhadap apa yang sudah menimpa mereka di kejadian yang sudah terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa mereka selalu ingat dengan janjinya Allah. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, sungguh aku telah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Ini nikmatnya orang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala? Ya tadi, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang apa yang mereka kerjakan. Mereka mengerjakan amalan-amalan faraid. Mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Melakukan amalan-amalan nawafil hatta uhibbah, sampai aku cinta, kata Allah. Ini wali-walinya Allah. Dia sibuk dengan faraid, dengan yang diwajibkan oleh Allah, kemudian dia menjalankan sesuatu yang sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta sama orang, maka apa? Kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu rijlahu, wa kuntu yadahu. Aku jadi telinganya, aku jadi matanya, aku jadi tangannya, aku jadi kakinya. Semuanya dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Semua dikasih pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Matanya ditolong sama Allah untuk melihat yang baik-baik. Pendengarannya ditolong sama Allah untuk mendengar yang baik-baik. Tangannya ditolong sama Allah untuk mengerjakan yang baik-baik. Kakinya ditolong sama Allah untuk melangkah yang baik-baik. Ini wali Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini mikir wali Allah kalau apa? Kalau bisa terbang. Ya. Kadang kita mikir walinya Allah kalau apa? Kalau kita punya keajaiban baru dikatakan wali Allah. Enggak. Walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang ditolong sama Allah untuk beriman, ditolong sama Allah untuk bertakwa. Itu hakikatul wali. Makanya tujuan kita itu untuk jadi wali betul. Kita menuntut ilmu itu, makanya tujuan kita menuntut ilmu ben dadi apa? Ben dadi wali. Gitu. Makanya kalau antum ditanya, antum menuntut ilmu supaya apa sih? Antum jawab aja, supaya saya jadi wali gitu. Tapi betulan, kita menuntut ilmu itu supaya jadi wali, orang yang dicintai Allah. Ada orang menuntut ilmu tujuannya nggak pengen dicintai Allah? Nah, kita semua menuntut ilmu tujuannya supaya apa? Supaya Allah cinta kepada kita. Nah, orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala itu ya walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang saya sampaikan. Tujuan kita menuntut ilmu itu supaya kita jadi aulia, wali min aulia illah. Kita jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan wali yang bisa terbang, wali yang bisa jalan di atas air. Bukan, tapi apa? Wali yang amanu wattaqu. Wali yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan kita berkaitan dengan masalah karomatul aulia? Nah, sekarang baru kita ngomongin tentang wali yang punya karomah. Karomah yang jelas, ya dia beriman dan bertakwa. Tapi di sana ada karomah yang lain. Ada karomah yang lain. Disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, termasuk di antara usul kaidah Ahlussunnah wal Jamaah
Yaitu apa? At-tasdiqu bikaromatil auliyai. Kita itu harus membenarkan dengan karomahnya aulia. Jangan kita itu dikit-dikit apa? Sufi. Makanya anak itu sekarang itu dibilangi ada punya julukan salafi sufi. Karena sering membicarain tentang masalah wali, ma'rifatullah, ya. Nah, ada teman-teman saya itu Pak, kalau ngomong saya itu baik ini lama-lama jadi sufi ya gak apa-apa. Kalau sufinya salafi anak terima saja. Nah, ya. Karena apa? Yang kita bicarakan tentang ma'rifatullah, yang kita bicarakan tentang apa? Kasyaf, bagaimana kita apa? Bisa melihat Allah dalam kehidupan nyata, ya. Bukan Allah yang kita lihat dengan mata penglihatan kita, tapi apa? Kita melihat perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya usul ahli sunnah wal jamaah at-tasdiqu bikaromatil aulia. Yaitu kita harus membenarkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada para wali-walinya. Wa ma yujrillahu ala aidihim min khawariqil adati fi anwa'il ulumi wal mukasyafati wa anwa'il qudrati wat ta'thirati kal ma'thuri an salafil ummati fi suratil kahfi wa ghairiha. Bahwasanya apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan. Wa ma yujrillah ala aidihim, pada tangan-tangan mereka, min khawariqil adah, dari apa? Sesuatu yang menyelisihi adat. Makanya wali itu kalau pengen jadi wali itu kan harus khawariqul adah. Harus khawariqul adah. Apa khawariqul adah, Pak? Menyelisihi adat, gitu. Kalau ada istri ngambek, adatnya seperti apa, Pak? Dilus, ya kan? Istrinya ngambek kan dilus-lus adatnya, diajak nge-mall, diajak makan bakso. Itu kalau istri ngambek adatnya seperti itu. Ya, harus khawariqul adah sekali ben jadi wali. Gimana? Istri ngambek tinggal taklim. Gitu. Iya. Ben jadi wali gitu. Ya, tambah ngambek ya, Pak ya. Makanya karomatul aulia itu biasanya apa? Khawariqul adah, menyelisihi adat manusia. Fi anwa'il ulum, dari banyak macam apa? Ilmu-ilmu. Wal mukasyafat, begitu pula mukasyafat. Ya, mukasyafat itu apa bahasa Indonesianya? Koyok bisa indra keenam gitu, dibukakan sama Allah, mukasyafat. Wa anwa'il qudrati, macam-macam dari kemampuan, wa ta'tsirat, begitu pula taksir, pengaruh. Ya kan? Seperti yang terjadi dari salafil ummah fi suratil kahfi, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan karomah kepada siapa? Khidir. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan karomah kepada Khidir. Khidir ini punya karomah. Gitu loh. Kenapa saya katakan karomah? Karena khilaf di antara para ulama. Kalau Khidir ini nabi, maka namanya bukan karomah, namanya apa? Mukjizat. Itu bedanya karomah sama mukjizat. Kalau mukjizat dikasihkan kepada nabi, kalau karomah dikasihkan kepada orang soleh. Gitu loh. Jadi kita harus tahu kapan itu menjadi mukjizat, kapan itu menjadi karomah, dan kapan itu kerjaannya seton. Jadi ada 3. Bentuknya sama. Bentuknya sama, tapi apa? Beda-beda macamnya. Kadang jadi mukjizat. Kapan? Ketika dikasihkan kepada nabi. Kadang jadi karomah kalau diberikan kepada orang soleh. Kadang jadi kerjaannya seton kalau diberikan kepada orang toleh. Gitu loh. Orang nggak bener. Jadi semuanya secara dohir sama bentuknya, ya kan? Tapi apa? Ketika kita ngelihat siapa yang dikasih, kita akan bisa membedakan. Dikasih nabi, oh ini namanya mukjizat. Dikasihkan kepada orang soleh, oh namanya karomah. Dikasihkan kepada orang mujrim, dikembalikan ke orang maksiat, oh berarti ini kerjaan seton. Sya'wadut syaiton, sya'wadah namanya. Gitu. Nah, Nabi Khidir kalau mengatakan itu nabi, maka apa? Namanya mukjizat. Tapi kalau Nabi Khidir itu rajulun soleh, namanya apa?
karomah. Gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada kepada Khidir. Ya, numpak kapal, kapalnya dibolongi. Jadi karomah. Gitu kan? Makanya kan cerita-cerita itu apa? Entek bensin, oyone dadi bensin. Gitu kan? Kita lihat dulu. Ini yang kerjakan ini wong soleh, wong toleh. Lek wong toleh kerjani seton. Gitu kan? Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini Khidir, dia apa? Dia merusak kapal. Akhirnya justru malah menjadi sebuah keselamatan. Kemudian apa? Benerkan rumah. Ya kan? Malah ngerobohin rumah. Itu karomahnya. Ternyata apa? Di bawahnya ada harta karun. Kemudian apa? Bunuh anak. Ini kan karomahnya. Dikasihkan kepada orang soleh. Begitu pula dalam surat Al-Kahfi. Siapa yang dikasih karomah selain Khidir? Ashabul Kahfi dikasih karomah. Turu sak suwe-suwe ini. Itu karomahnya apa? Iso turu sak suwe-suwe ini. Itu karomah luar biasa. Gitu. Siapa lagi di Ashabul Kahfi? Siapa lagi di surat Al-Kahfi yang dapat karomah? Dzulqarnain. Dzulqarnain itu punya karomah. Bagaimana dia bisa jalan dari barat sampai timur? Ya kan? Itu perjalanan luar biasa. Jalan dari Maghrib Asyamsi sampai Matli Asyams. Itu karomahnya. Coba sekarang siapa yang mau melaku dari barat sampai timur? Habis itu jalan dari selatan sampai ke utara hingga akhirnya ketemu siapa? Ya'juj wa Ma'juj, bikin benteng yang begitu luar biasa. Itu karomahnya. Karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang soleh. Makanya kan kita ini kadang subhanallah dikasih karomah sama Allah Subhanahu wa taala, cuma kadang kita ini enggak sadar. Dikasih kekuatan sama Allah, dikasih kelebihan yang enggak seperti biasanya, kok tiba-tiba jadi biasa ke kita. Ya. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula apa? Wa an sadri hadhil ummah minas sahabah. Begitu pula ada karomah kepada sebagian para sahabat. Dulu Khalid bin Walid punya karomah. Khalid bin Walid, apa karomahnya Khalid bin Walid? Ada yang tahu? Minum racun. Iya, Khalid bin Walid itu minum racun. Itu karomahnya. Ketika terjadi peperangan, maka apa? Khalid bin Walid disuruh untuk minum racun dulu sama musuhnya. Ini bisa kuat enggak ini Khalid bin Walid ini? Khalid bin Walid mengucap bismillah, diombe racun. Karena apa-apa? Wih, iki lho kok kita wali gitu kan. Ini memang wali betulan gitu. Memang wali betul. Dulu disebutkan di zaman tabi'in, ada beberapa para tabi'in itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karomah ketika dicari oleh pemerintah, oleh penguasa ketika itu, padahal dia duduk. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Dicari kemana-mana, ternyata apa? Woi, iki helap iki. Bahasanya Jawa Timur helap. Gitu kan? Ini sakti. Gitu kan? Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata beliau, wasairi qurunil ummah, begitu pula kepada seluruh generasi umat ini, wahiyya maujudatun fiha ila yaumil qiyamah, dan karomah ini ada sampai hari kiamat. Maka gak usah heran kok moro-moro anak hilang itu, ya gak usah heran. Ya sapa ngerti tiba-tiba jadi wali dikasih karomah. Gitu kan? Maka ini karomah ini bukan sesuatu yang apa? Kita kalau ada orang membicarakan karomah, biasanya apa kita refleks kita pertama kali? Wah, sufi sih jelas sih. Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Ahlussunnah wal Jamaah tafsil, dilihat dulu. Gitu. Enggak langsung menolak, juga enggak langsung membenarkan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ummatun wasat. Ada orang yang berlebih-lebihan terhadap karomah, sampai dicari karomah tersebut. Siapa? Orang-orang sufi. Dan di sana ada orang-orang yang mereka apa? Berlebih-lebihan di dalam menolak karomah. Ketemu karomah langsung apa? Oh, saya nggak percaya sama karomah seperti ini. Oh, saya pokoknya enggak pokoknya. Nah, ini ada yang seperti ini. Makanya kita itu harus tengah-tengah di dalam apa? Di dalam menjelaskan tentang masalah karomah ini.
Dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menjelaskan panjang kali lebar berkaitan dengan masalah karomah ini di dalam kitabnya apa? Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton. Ada kitabnya Syekhul Islam, perbeda antara walinya Allah sama wali syaitan. Di situ disebutkan cerita-cerita oleh Syekhul Islam bagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada generasi-generasi awal. Dikasih karomah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana membedakan kalau itu adalah merupakan perbuatan syaitan. Dan disebutkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an bahwasanya orang-orang yang mereka dikasih karomah ini bukan berarti terus mereka adalah orang yang hebat, enggak juga. Gitu. Bukan berarti terus orang yang dikasih karomah jauh lebih hebat daripada orang yang nggak dikasih karomah, bukan seperti itu. Kenapa? Tabi'in jauh lebih banyak dikasih karomah dibandingkan apa? Dibandingkan para sahabat. Padahal sahabat mereka jauh lebih apa? Jauh lebih mulia dibandingkan para tabi'in. Makanya disebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka mendapatkan karomah itu ada beberapa sebab. Disebutkan yang pertama taqwiyatu imanul abdi, karena untuk menguatkan iman seorang hamba. Yang awalnya imannya lemah, kadang dikasih karomah supaya apa? Supaya kuat. Gitu. Kadang ada orang imannya itu lemah tapi dikasih karomah sama Allah supaya imannya itu justru malah menjadi kuat. Walihada lam yara katsiran minas sahabati syai'an minal karamati. Oleh karenanya tidak disebutkan kebanyakan dari sahabat itu apa? Mereka punya karomat. Kenapa? Liquwati imanihim. Mereka nggak perlu karomah saja sudah apa? Sudah melihat mukjizat yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah belah apa? Belah bulan dilihat sama para sahabat. Mereka sudah kuat imannya, ya kan? Begitu pula karomah ini diberikan tujuannya untuk apa? Iqamatul hujjah. Tujuannya untuk iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah terhadap siapa? Alal adu, terhadap musuh. Dan ini yang terjadi kepada Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid itu apa? Makan racun. Ya kan? Begitu pula yang terjadi pada Abi Muslim. Gitu loh. Al-Khurasani ketika dilemparkan yaitu ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Dilemparkan ke dalam api, selamat. Gitu loh. Karena apa? Butuhnya dia terhadap yang namanya karomah tersebut. Begitu pula Ummu Aiman ketika keluar hijrah dan dia sangat haus, ya kan? Dia mendengar suara dari atasnya. Ketika dia ngangkat kepalanya ke atas, maka apa? Ternyata ada apa? Ada ember dari atas langit. Kemudian apa? Fasyaribat minhu, minum. Ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Ummu Aiman apa? Ketika Ummu Aiman hijrah. Ya kan? Ini cerita-cerita seperti ini ya betul-betul terjadi. Begitu pula cerita yang sebelumnya seperti Maryam. Maryam dia dapat karomah. Kenapa? Kenapa Maryam dapat karomah? Iya, bukan nabi, makanya dapat karomah. Gitu. Dapat karomah Maryam. Ketika apa? Dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya kan? Tiba-tiba ada makanan, ada makanan. Oh, ini karomahnya Maryam. Gitu. Karomahnya Maryam. Begitu pula bagaimana Maryam dikasih karomah sama Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Hamil Isa. Gitu loh. Kayaknya bapaknya hamil, karomah buat beliau. Ketika Nabi Isa alaihi salam ngomong, gitu loh. Itu mukjizat bagi Nabi Isa, tapi apa? Karomah buat Maryam. Gitu loh. Bahwasanya Maryam itu apa? Min auliyaillah, termasuk diantara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dia harus apa? Tasdiqu bi karomatil auliya. Dia harus membenarkan bahwasanya karomatul auliya itu ada. Dan ada sampai hingga akhir kiamat kelak. Makanya kata beliau, wa tawatarat nususul kitabi was sunnati
wal waqaiqu qadiman wa haditsan ala wuqu'i karomatillahi li auliyai al muttabiina li anbiya'ihi, dan telah tawatur, telah banyak dalil-dalil dari kitab sunnah, kejadian-kejadian yang telah lampau ataupun yang baru terjadinya karomatillah, karomahnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya yang mengikuti para anbiya. Itu semua sudah ada. Tawatur dari Al-Qur'an banyak, dari hadis banyak, sahabat juga mereka sebagian dapat, para tabi'in juga mereka dapat, gitu. Termasuk di antara karomah yang disebutkan Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika perjalanan dari Baghdad menuju Mekah, Imam Ahmad kesasar itu 4 kali. Tapi ketika Imam Ahmad kesasar 4 kali, selalu ada orang yang menunjukkan jalan yang benar, gitu. Dan nggak tahu siapa itu. Itu karomahnya Imam Ahmad. Ditunjukkan kepada beliau jalan yang benar. Kesasar itu bisa sampai 4 kali. Kalau seandainya kesasar justru malah bahaya, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Itu karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang soleh. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah sedikit yang bisa kita ambil, dan insyaAllah kita akan lanjutkan tentang berkaitan dengan masalah karomah. Kita akan cerita tentang orang-orang mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dengan karomahnya, dengan kemampuan yang menyelisihi adat yang biasa manusia ada, dan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu tersebut karena keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.